Shalom, damai, dan kasih karunia Allah selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga seluruh hasil karya pekerjaan dan semua aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merenungkannya, kita boleh menghayati firman Tuhan, dan yang paling penting, bagaimana kita mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan bersabda, muridku adalah orang yang mendengar, tapi jauh lebih daripada itu, ia mendengar. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 3 ayat 13 sampai 9. Mari saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika naiklah Yesus ke surga. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon, yang diberinya nama Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak laki. Selanjutnya Andreas, Filipus, Ptolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati. Demikianlah terpujilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar Yesus menetap, ya, yang memilih, yang mengangkat, tentu melalui suatu proses di mana ia sudah tahu orang-orang yang dipilih, yang memilih dengan kebebasan, yang berarti bahwa orang-orang terpilih adalah orang-orang yang tidak dipaksa untuk mengikuti Yesus, dan juga tidak dipaksa untuk meninggalkan Yesus. Ia memilih dengan penuh cinta, ia memilih dengan penuh kasih, karena memang bahwa Yesus memilih supaya mereka memilih dengan kasih, supaya mereka mewartakan tentang kasih. Dan kita mendengar 12 orang. Ini yang akhirnya kita sebut 12 rasul. Berarti mereka yang akan diutus, mereka yang akan diutus. Dan menarik dalam Injil hari ini, orang-orang itu adalah orang yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Maka saya katakan tadi, mereka adalah orang yang dipilih dalam kebebasan cinta. Dengan tujuan apa? Memberitakan Injil. Dan kita tahu bahwa seluruh pewartaan Injil berbicara tentang kasih. Kasih Allah bagi manusia, dan Allah menuntut kasih manusia kepada sesama yang akan hidup dalam diri setiap orang, sehingga setiap orang terus mencintai Allah dalam diri saudaranya. Peristiwa ini juga harus menjadi peristiwa ingat kita, bahwa melalui para ratunya, Yesus telah menegakkan gerejanya. Dia mendirikan gerejanya yang terus di atas dasar tonggak para. Dan melalui mereka kita menerima ajaran tentang kasih. Melalui mereka kita bisa menikmati betapa indahnya Allah yang hidup dalam hidup. Jikalau kita sudah merasakan betapa indahnya Allah dalam kehidupan gereja kita, maka di sini waktunya bahwa kita orang-orang yang sudah mengambil bagian di dalam imamat Tuhan, mengambil bagian di dalam kenabian, dan juga mengambil bagian dalam dirinya sebagai seorang raja, maka kita mempunyai tugas yang sama, bahwa pembaptisan menuntut kita untuk mewartakan atau memberitakan Injil. Dan melalui sakramen penguatan, kita dituntut untuk senantiasa menjadi saksi dari kebenaran.
dan melalui sebuah sakramen yang kita terima, kita dituntut untuk mewartakan dan menghadirkan kekudusan bagi dunia. Maka saudara-saudari, inilah tanggung jawab kita. Ketika kita sudah menerima Tuhan, kita harus menjadi bagian dari Tuhan untuk kembali menyatakan karya Allah dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata, siapakah murid? Dia yang mendengarkan firman-Ku dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan. Semoga Tuhan memberkati kita dalam dan Putra dan Roh Kudus. Amin.